Pernahkah Anda mendengar cerita tentang jemaat yang begitu kagum pada pemimpin gerejanya, hingga seolah-olah pemimpin itu tak pernah salah? Atau mungkin Anda sendiri pernah merasa demikian? Yuk, kita bicara soal pendewaan pemimpin rohani. Apa dampaknya? Bagaimana akar masalahnya muncul? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa menghindarinya? Di dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus yang terbagi-bagi karena loyalitas mereka kepada pemimpin tertentu. Ada yang berkata, "Aku dari golongan Paulus." Yang lain, "Aku dari golongan Apolos." Lalu Paulus bertanya dengan tegas, "Apakah Kristus itu terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan untukmu?" Inilah akar masalahnya. Manusia yang terlalu mengagungkan pemimpin gereja hingga lupa bahwa hanya Kristuslah pusat iman kita. Kita mungkin tidak menyadari betapa mudahnya hati kita bergeser dari kebenaran yang sejati saat perhatian kita teralihkan kepada manusia. Masalah ini bukan hanya tentang jemaat di Korintus ribuan tahun lalu. Ini adalah tantangan yang masih relevan hingga sekarang ini. Ketika pemimpin gereja dijadikan pusat kekaguman, kita mulai melupakan tujuan utama, memuliakan Tuhan dan hidup sesuai firman-Nya. Pendewaan pemimpin rohani biasanya dimulai dari hal yang sederhana, kekaguman. Kita kagum pada karisma, kecakapan berbicara, atau pencapaian seorang pemimpin. Semua itu tidak salah. Kita semua butuh figur panutan. Tapi masalahnya mulai muncul ketika kekaguman itu berubah menjadi pengidolaan. Apakah Anda pernah merasa sangat terinspirasi oleh pemimpin rohani tertentu? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar ya. Nah, saat itu semua terjadi, kita mulai melihat pemimpin sebagai otoritas tertinggi. Apa yang mereka katakan dianggap selalu benar, bahkan melebihi Alkitab. Bahkan ketika pemimpin itu mulai berbuat salah, kita cenderung menutup mata. Akibatnya, kita mengabaikan tugas kita untuk memeriksa firman Tuhan secara pribadi. Bahaya terbesar dari pendewaan pemimpin rohani ini adalah manipulasi dan ajaran sesat. Ketika kita menaruh kepercayaan penuh kepada manusia, kita menjadi rentan terhadap penyimpangan. Jika pemimpin yang kita idolakan mulai menyimpang, kita mungkin tidak sadar, bahkan kita bisa menjadi korban tanpa kita sadari. Kita sering mendengar berita seperti ini, bukan? Pemimpin yang disembah layaknya dewa akhirnya jatuh dalam dosa besar. Tapi siapa yang terluka? Jemaatnya. Orang-orang yang sudah menaruh seluruh kepercayaan mereka pada manusia, bukan pada Tuhan. Ini adalah tragedi yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, pada siapa saja. Menurut Anda, apa tanda-tanda jemaat terlalu mengidolakan pemimpin? Yuk, diskusi di bawah. Ingatlah ini, Kolose 1 ayat 18 berkata, Kristus adalah kepala gereja. Pemimpin rohani hanyalah pelayan Tuhan yang ditugaskan untuk menggembalakan.
Tetapi kepala gereja, pusat iman kita adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi, bagaimana kita menghindari jebakan ini? Apa langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menjaga hati kita tetap tertuju kepada Tuhan? Yuk, kita bahas langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan bersama-sama. Pertama, belajarlah dari orang Berea. Mereka mendengarkan Paulus, seorang rasul besar. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka memeriksa firman Tuhan untuk memastikan kebenaran. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kita pun harus begitu. Jangan pernah takut untuk menguji ajaran pemimpin rohani dengan Alkitab. Bukan hanya mendengar, tapi juga mencatat, mempelajari, dan bertanya. Dengan cara ini, iman kita menjadi lebih kuat dan berdasar, bukan hanya ikut-ikutan. Setujukah Anda bahwa kita perlu lebih sering memeriksa firman Tuhan? Apa langkah praktis yang biasa Anda lakukan untuk itu? Share di kolom komentar ya. Langkah kedua, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan hanya bergantung pada khotbah atau pengajaran. Luangkan waktu untuk berdoa dan studi Alkitab setiap hari secara pribadi. Ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan lebih mudah membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang tidak. Dengan begitu, iman kita tidak akan bergantung pada manusia. Ketiga, manfaatkan komunitas gereja untuk saling mengingatkan. Tuhan menempatkan kita dalam komunitas bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk memberikan dukungan dan koreksi. Jika ada pemimpin yang mulai menyimpang, jemaat yang dewasa harus berani menegur dengan kasih. Ini bukan soal melawan, tetapi menjaga kebenaran firman Tuhan. Seberapa penting menurut Anda peran komunitas dalam menjaga iman kita? Mari berbagi pengalaman di kolom komentar. Nah, langkah terakhir nih, hormatilah pemimpin rohani kita. Mereka adalah alat Tuhan yang diberi tanggung jawab besar. Tapi ingat, mereka tetap manusia yang punya kelemahan. Hormati mereka, doakan mereka, tapi jangan pernah menggantikan posisi Tuhan dengan mereka. Tuhanlah pusat dari segalanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita jaga hati kita. Jangan pernah menggantikan posisi Kristus sebagai kepala gereja. Pemimpin rohani adalah pelayan, bukan pusat. Fokuskan iman kita kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Hanya kepadanya segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang yang diberkati. Silakan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita dapat terus bertumbuh bersama di dalam pengenalan yang benar akan Allah dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.